Apa maksudnya we're disiplin dan konsistensi? Disiplin itu adalah gini, langkah kecil tapi kita lakukan dengan serius, langkah kecil tapi kita benar-benar naruh perhatian full di sana, langkah kecil tapi kita benar-benar niat di sana. Kemudian apa konsistensinya? Ya kita benar-benar ngelakuin itu gitu loh. Pelajarin dulu dari hal yang kecil, lama-lama sedang, lama-lama gede, lama-lama giant, lama-lama big, lama-lama raksasa, lama-lama konglomerat gitu. Jangan mentang-mentang, oh impian gue gede nih ya, gue pengen jadi presiden. Kalau gitu ayo kita datang ke apa namanya, gue lupa dah tuh, istana gitu kan. Gue pengen jadi presiden nih, gue yakin impian gue gede banget, gue pengen jadi presiden. Gimana caranya? Ya gue tinggal datang ke istana, terus gue langsung bilang sama Pak Jokowi, mending Pak Jokowi pensiun aja dah dari presiden, saya aja yang gantiin. Impian saya pengen jadi presiden. Kan gak bisa kayak begitu. Kita yang penting tahu dulu nih tujuan kita apa. Wah, gue pengen jadi presiden nih. Oke? Ya kalau gitu lu pelajarin. Ya, apa yang mesti lu lakuin kalau lu pengen jadi presiden? Lu sekolah yang bener misalnya. Lu belajar politik misalnya. Ya, atau ya gimana dah gitu. Gue gak paham deh kalau soal politik. Mendingan gini dah. Lu pengen jadi seorang pengusaha. Apa yang mesti lu lakukan? Ya lu belajar. Cara manajemen tuh seperti apa? Oke, cara ngatur keuangan tuh seperti apa? Cara mencari riset pasar itu seperti apa? Cara ngelola SDM itu seperti apa? Cara ngebangun customer, ya kan? Digital marketing, bikin toko itu seperti apa? Dan lu kumpulin pelan-pelan gitu loh. Pertama kita cari karyawan. Lalu seperti apa persyaratannya? Kayak apa requirements-nya? Dari situ lu jalan, lama-lama lu akan jadi sebuah corporate. Jangan apa-apa langsung gede-gede juga gitu. Ingat, big dream doang, kita akan mati kalau kayak begitu. Kan kita nggak hanya mau bisa survive sekarang toh, tapi kita pengen survive sampai besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selamanya. Now you understand ya? Ya mudah-mudahan paham ya. Oke, terus selanjutnya apalagi sih Wir? Yang paling penting dan lebih penting ting daripada semuanya adalah satu. Lu harus punya yang namanya keyakinan. Lu harus punya yang namanya faith, keimanan, keyakinan terhadap diri lu sendiri dan terutama terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Buat gue pribadi, gue mengilustrasikan nih teman-teman ceritanya. Impian itu layaknya sebuah tanah yang kita benar-benar bibit dia dari mulai dia tuh kayak biji, ya. Dari mulai dia tuh biji. Jadi katakanlah biji ini adalah impian kita yang besar. Lalu kita taruh nih, kita tanam set gitu. Kan impian itu apa sih? Impian itu harus kita rawat, kita jaga, kita empanin terus, kita siramin terus sampai dia bisa tumbuh, lama-lama dia jadi mekar dan nanti kita bisa ngerasain buahnya, kita bisa ngerasa hasilnya. Maka kalau kita pengen berakhiran dengan bagus, awalnya juga kudu bagus. Kita cari dah tuh bibit terbaik apa kira-kira, lalu kita tanam juga, jangan di tanah yang kering. Jadi ibarat kata, lu kalau pengen punya impian yang besar, jangan taruh di pikiran yang keruh gitu loh, karena nggak akan jadi. Kalau lu taruh impian yang besar di pikiran yang keruh, ya bisa ribut itu pikiran lu sama impian lu. Tapi masa iya sih gue bisa? Kayaknya gue nggak bisa. Masa iya gue mampu? Tapi kan gue nggak punya duit. Kalau kita selalu kayak begitu ya, nyampur yang namanya impian yang besar sama pikiran yang kusut, yang riweh gitu ya, yang kotor, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kayak minyak sama air kagak nyatu. Apa lu sama gua nggak nyatu? Oke, canda ya guys. Oke. Makanya apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus rawat gitu. Dengan apa? Dengan keyakinan. Karena keyakinan akan mengantarkan kita kepada apa yang kita tuju. Gue sih percayanya gini, kadang-kadang bukan impian yang menyebabkan kita bisa kenyataan gitu loh. Bukan, jadi gini, misalkan gitu ya, gue pengen jadi penulis buku. Kadang-kadang bukan pengen yang ada gue jadi penulis buku, tapi karena yakinnya gue gitu loh. Gue pengen banget ada orang yang gue pengen, tapi
Nah, orang yang yakinnya kayak orang kedua, itu pasti dia bakal nyampe. Karena gue pernah gitu, gue pernah ada di situ. Keyakinan akan mengantarkan kita pada apa? Pada kesuksesan. Keyakinan akan mengantar kita pada apa? Pada apa yang kita tuju. Maka kalau kita berdoa, kan kita selalu dibilang kan sama Allah, yakin, 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 yakin. Kita berdoa sama Allah itu harus yakin, harus dengan keyakinan gitu loh. Kenapa? Karena yakinnya kita yang bakal nganterin kita kepada terkabulnya doa. Bahkan kan dibilangin juga tuh, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi Allah itu bagaimana prasangka kita. Kalau kita yakinnya doa kita nggak dikabul, well, that's what happened gitu. Bener-bener yang namanya pikiran lo, the way you think, the way you behave, itu betul-betul akan yang namanya menentukan gitu, endingnya bakal seperti apa. Tadi gue udah bilang ya di awal, dreams are limitless. Impian itu tak terbatas. Yang membatasi apa? Pikiran kita. Jadi kita harus singkirin dulu nih kira-kira apa yang bikin kita jadi nggak bisa gerak. Kalau yang bikin kita nggak bisa gerak adalah pikiran kita, maka kita harus mengupgrade the way we think. Kita harus upgrade bagaimana cara kita berpikir. Oke. Terus apa lagi gue bilang? Dreams belong to everyone. Impian itu boleh banget dimiliki sama siapa aja. Ya, meskipun impian itu punya semua orang, impian itu punyanya hak semua orang, tapi cuma beberapa doang yang bisa bikin jadi kenyataan. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak semuanya bisa menjaga impiannya. Satu-satunya cara supaya kita bisa menjaga impian kita itu adalah dengan yakin. Have a faith. Nggak hanya kepada diri lu sendiri, tapi juga have a faith kepada apa yang lu lakuin. Misalkan nih, lu sekarang lagi ngerintis all shop kecil-kecilan. Nggak hanya lu harus yakin sama diri lu bahwa lu akan usaha yang hebat, tapi lu harus yakin sama barang dagangan lu. Lu harus yakin sama apa yang lu lakuin, sama tampilan Instagram lo. Lu harus yakin karyawan lo. Lu harus yakin sama apa lagi? Sama bisnis lu sendiri keseluruhan. Yakin nggak? Kalau lu yakin sama diri lu sendiri, tapi sama yang lu lakuin nggak yakin, ya nggak akan jadi. Jadi porsinya itu harus pas, teman-teman. Ya, lu yakin nih, lu punya impian pengen masuk ke Universitas Indonesia. Maka apa tugas lu? Tugas lu nggak hanya yakin sama diri lu bahwa lu bisa masuk ke sana, tapi lu harus yakin bahwa UI akan menerima lu. Apalagi harus yakin bahwa belajarnya lu nih akan antarkan lu sama UI. Walaupun realita kehidupan kadang-kadang cara Allah mempertemukan kita terhadap impian kita itu enggak selalu dengan cara yang selama ini kita tahu. Seperti gue bilang di awal, kebanyakan orang-orang kalau udah dibilangin beasiswa ke luar negeri, yang dia pikirin apa? Beasiswa dari lembaga-lembaga tertentu, terus TOEFL dan semacam-semacamnya, ya. Terus misalkan kita harus menangin lomba dan segala. Tapi pernah nggak sih lu kepikiran bahwa dengan lu ngaji Quran, kemudian lu bisa ngajarin orang baca Quran, lu jadi bisa sekolah di Amerika? Pernah nggak kepikiran? Gue sendiri bahkan nggak pernah. Tapi itulah Allah, luar biasa hebat gitu. Makanya tugas kita cuma yakin bagaimana kekabulnya, itu biar tugasnya Allah. Yang penting kita yakin dan kita melakukan yang terbaik, itu aja. Dan namanya rezeki itu pasti nggak akan ketuker. Jadi teman-teman harus bener-bener, wah ini gue bakalan punya nih gitu, ini punya gue nih, ini bakalan jadi milik gue nih. Itulah keyakinan yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Nah, terus apa lagi yang mesti kita lakuin? Ya udah, kita mesti stop yang namanya overthinking.